dibahas sekarang ini yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Marilah sekarang kita mulai dengan masalah pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi merupakan kata yang tidak asing bagi kita, karena sering kita mendengar dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, golongan ekonomi lemah, kesulitan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi. Kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang artinya manajemen rumah tangga. Asal kata ekonomia ini yaitu dari kata oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan atau aturan atau juga hukum. Jadi oikonomia ini adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Istilah ini berkaitan dengan konstruksi sosial Aristoteles tentang realitas. Menurut pandangan ini, seluruh warga negara harus merasa nyaman dan diterima sebagaimana yang dia rasakan di rumahnya sendiri. Dalam konteks ini, bagi orang Yunani kuno, masalah ekonomi hanya terkait dengan perasaan nyaman seseorang karena kebutuhan pribadinya terpenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ekonomi saat ini merupakan masalah publik. Masalah ekonomi menjadi bahan pembicaraan banyak orang, mulai dari warga biasa sampai para politikus yang membuat anggaran serta menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter. Karena masalah ekonomi telah menjadi perhatian publik, lahirlah ilmu ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sementara itu, ekonomi berkaitan dengan ajas-ajas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti dalam hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Terdapat beberapa rumusan tentang pengertian ekonomi yang disampaikan oleh para ahli ekonomi. Rumusan-rumusan yang mereka sampaikan antara lain itu dari seorang ahli yang bernama Richard Lipsey. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak
Economics is the study of the use of shared resources to satisfy understand human want. Yang berikutnya dari N. Gregory Mankiw. Beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Economics is the study of how society manages its scarce resources. Kemudian berikutnya dari Robert B. Equens, Jr. dan Robert D. Thomson. Beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Economics is the study of how individuals and society experiencing creativity limits one's choice to launch scarce resources to base service their world. Kemudian dari Paul A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Economics is the study of how people and society and have chosen which the use of money to employ scarce products, resources that come of alternative use to products, price, commodities of trade and distributing them for consumption now or in the future or among various versions of growth in society. Berdasarkan pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, jelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya ekonomi yang sifatnya terbatas atau langka. Itulah tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan pembagian ilmu ekonomi. Ruang lingkup pembahasan ilmu ekonomi ini sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu kelompok ekonomi deskriptif, kelompok
memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Dengan kegiatan ini, kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta-fakta atau data empiris yang ada. Contohnya, jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Pada ekonomi deskriptif, tidak ada penjelasan mengapa fakta-fakta itu terjadi dan tidak ada pernyataan evaluatif atau penilaian atas fakta-fakta itu. Yang kedua, yaitu teori ekonomi. Ekonomi teori ini berusaha menggeneralisasikan data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Teori ekonomi
sistematis pada aspek-aspek teoritis dari analisis ekonomi tanpa memperhatikan masalah-masalah statistik. Ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 8 cabang sebagai berikut. 1. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut, seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga, ini dibahas pada cabang ilmu ekonomi moneter ini. Yang kedua, ilmu ekonomi publik, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal-hal yang dibahas pada ilmu ekonomi ini antara lain yaitu APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, dan retribusi. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan usaha, kinerja perusahaan, atau kartel. Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa transaksi perdagangan antar negara, aliran investasi antar negara, dan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional ini adalah cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang keenam, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Pokok bahasan pada ilmu ekonomi ini diantaranya adalah eksternalitas positif dan negatif. Yang ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia, SDM. Ilmu ekonomi sumber daya manusia ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tenaga kerja. Pembahasan pada cabang ini antara lain yaitu masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Kemudian cabang ilmu ekonomi yang ke-8
Kami